senang sekali pada hari ini saya diundang dalam acara Second PR Outlook, The Economics, yang bertemakan pandemi menuju endemi, bagaimana PR beradaptasi. Nah, saya melihat situasi positif Indonesia terkini di tahun 2022 ini ada beberapa capaian yang baik secara awalan menuju cita-cita capaian yang lebih tinggi lagi. Seperti misalnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69% di tahun 2021, kemudian diharapkan juga di tahun 2022 itu mencapai 5,3%. Ya. Menurunnya kasus COVID-19, Satgas COVID-19 melaporkan 4.189 kasus infeksi COVID-19 pada hari Sabtu 26 Maret 2022. Jumlah ini juga terus disampaikan oleh pihak Satgas adalah yang terendah dalam 2 bulan terakhir atau sejak Januari 2022. Nah, hal ini menyiratkan juga masyarakat semakin optimis, apalagi telah digelarnya MotoGP Mandalika ya, yang menyorot mata publik dunia tentang Indonesia. Kemudian juga meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi pemerintah. Tadi Mas Bram menyampaikan sudah mencapai 75,79% yang sudah divaksinasi lengkap. Kemudian juga penanganan hoax pemerintah yang tercatat mencapai 2.145 konten hoax terkait COVID-19 sejak Januari hingga Maret 2022. Nah, dengan capaian awal ini tentunya diperkuat dengan prediksi dan peluang-peluang yang kita bisa waspadai atau manfaatkan untuk menjaga dan memperkuat reputasi dan mencapai tujuan organisasi kita. Yaitu misalnya mewaspadai jumlah kasus yang mungkin saja meningkat dan kemungkinan lonjakan setelah Lebaran. Kita lihat, tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi, tapi patut kita waspadai. Kemudian juga ada kesempatan emas KTT G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger, di mana kita juga harus mendukung kegiatan ini untuk bisa membawa nama harum Indonesia di pentas dunia. Kemudian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, ada isu-isu perubahan iklim, penanganan sampah yang merebak, yang juga harus menjadi fokus kita, peluang kolaborasi dan kerjasama untuk ekonomi dan keuangan syariah, kemudian pertumbuhan sektor UMKM dan ekosistem digital industri, bagaimana kita memaksimalkan pembiayaan APBN yang dapat menopang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan juga semakin meningkat. Nah, dengan situasi yang penuh dan dengan kedinamisan ini, peran strategis PR ini akan terus menjadi anchor dalam mengomunikasikan kedinamisan dengan strategi dan solusi yang terus bertransformasi, menguatkan resiliensi dan tindakan-tindakan optimisme, baik bagi praktisi, humas pemerintah, humas swasta, ataupun humas akademisi, BUMN, dan seterusnya. Untuk itu ada 5 kapabilitas yang harus dimiliki seorang PR, yaitu yang pertama adalah harus bisa membangun perencanaan atau planning komunikasi yang strategik. Dengan situasi yang ada saat ini tentunya kita harus beradaptasi, harus bisa relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Kemudian mampu mengembangkan kampanye-kampanye yang berdampak kepada tujuan organisasi. Kadang kita suka lupa apa itu tujuan organisasi kita. Nah, semua efforts yang kita lakukan dalam konteks komunikasi dan kampanye-kampanye komunikasi ini harus berdampak kembali kepada tujuan organisasi kita. Kemudian selalu siap menghadapi crisis communications yang terjadi. Kadang-kadang crisis communications itu ditangani ketika nanti sudah besar. Padahal setiap hari potential crisis itu banyak banget, dan itu harus ditangani dengan baik. Nah, kemudian mampu mengukur hasil komunikasi dengan metodologi yang tepat sebagai pembuktian bahwa PR ini mampu berkontribusi terhadap tujuan organisasi, bukan sebagai cost center, juga sebagai baseline pembelajaran jejak dan kemajuan PR suatu institusi atau organisasi. Nah, kemudian juga membangun social capital dalam membangun jaringan kolaborasi, seperti yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman dari Perhumas, bahwa kolaborasi adalah kunci, kebersamaan adalah kekuatan. Nah, untuk itu, rekomendasi Konvensi Nasional Humas 2021 di bulan Desember lalu, untuk menghadapi tahun 2022, Perhumas mendorong seluruh PR practitioners Indonesia untuk memiliki semangat resiliensi dan optimisme untuk Indonesia tumbuh. Nah, bagaimana caranya? Caranya tentunya kita harus bisa mengembangkan kompetensi. Humas Indonesia menggunakan paradigma baru dalam melaksanakan perannya, seperti memahami riset, data, analytics dalam situasi apapun. Humas Indonesia memaksimalkan peluang kolaborasi dengan memahami kebutuhan para stakeholders, para pemangku kepentingan. Ya, Humas Indonesia perlu membangun strategi berbasiskan goals perusahaan.
secara planning, campaign seperti apa, crisis management bagaimana, dan juga monitoring dan evaluasi. Humas Indonesia harus mampu mempelajari hal-hal baru dengan cepat dan agile. Humas Indonesia harus menyampaikan informasi dengan baik dan benar, mulai dari perencanaan, implementasi, strategi, sampai tahap evaluasi. Humas Indonesia perlu memahami value added dalam mendukung pemerintah sebagai upaya meningkatkan kinerja terhadap kualitas pelayanan masyarakat. Humas Indonesia harus memiliki proactive mindset dengan transformasi digital yang maksimal, inovatif, dan kolaboratif dengan seluruh stakeholders. Dan Humas Indonesia harus memiliki networking yang secara luas. Nah, kemudian Humas Indonesia harus mengembangkan kapasitas, yaitu dengan cara melakukan akreditasi, mengikuti sertifikasi profesi. Nah, kita para profesional juga harus membantu kurikulum di universitas yang memiliki program studi ilmu humas untuk bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, sehingga lulusan-lulusan universitas bisa sesuai dengan kebutuhan industri kita. Kemudian Humas juga harus mampu mengembangkan solusi kreatif dan inovatif untuk mendukung objektif organisasi, yaitu dengan cara bagaimana Humas dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat. Ya, saat ini lagi ada metaverse misalnya. Ini hal baru yang perlu kita pelajari. Kemudian juga semangat Humas Indonesia dibentuk berdasarkan sikap resiliensi dan optimisme. Humas Indonesia harus memanfaatkan transformasi digital secara maksimal, inovatif, dan kolaboratif dengan stakeholders. Narasi-narasi Humas Indonesia harus optimis, harus positif, dan harus tangguh. Ya, Humas Indonesia harus mampu membangkitkan semangat resiliensi serta membangun narasi-narasi yang optimisme. Nah, dalam rangka membangun citra dan reputasi Indonesia di mata masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia internasional, pemerintah dan Humas seluruh Indonesia perlu mencanangkan Indonesia bicara baik. Nah, apa itu Indonesia bicara baik? Saat ini kita melihat begitu banyak yang belum berimbangnya pemberitaan yang beredar di digital mengenai hal-hal yang terkait dengan Indonesia, baik secara sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Kemudian adanya pihak-pihak yang cenderung menyebarkan pemberitaan yang provokatif, negatif ya, sehingga menciptakan sentimen negatif terhadap reputasi Indonesia di ranah digital. Kurangnya pemahaman beberapa pihak akan pentingnya untuk melakukan pemahaman atas berita yang beredar, juga melakukan pemeriksaan kembali terhadap isi konten sebelum memberikan tanggapan ataupun menyebarkan konten tersebut. Ya, dan juga kurangnya pemahaman beberapa pihak terkait aturan dan etika dalam bersosialisasi di ranah digital, sehingga memunculkan perilaku-perilaku negatif di ranah digital. Dan ini akan mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya kita. Apalagi saat G20 nanti, kita adalah tuan rumah. Dan untuk itu, cerita-cerita baik tentang Indonesia perlu digaungkan, agar negara dunia melihat hal positif tentang Indonesia. Tentunya hal ini mempengaruhi terhadap sehatnya iklim investasi dan ekonomi Indonesia ke depannya. Ada 3 nilai yang kita harus simak dalam konteks menyebarkan reputasi positif tentang Indonesia. Indonesia adalah negara dengan sejuta potensi. Untuk menjadi bangsa yang besar dan beradab, kekayaan alam serta keragaman budaya yang kita miliki adalah modal utama untuk menjadi bangsa yang besar, berwibawa, bijaksana di mata dunia, dan ada 270 juta masyarakat Indonesia yang bisa menjadi humasnya Indonesia untuk menggaungkan Indonesia bicara baik. Dan ini sangat powerful kalau kita memiliki misi, pesan, sederap langkah yang sama. Kemudian manusia-manusia Indonesia yang lahir dalam keragaman tradisi budaya dan dibesarkan dalam nilai-nilai budi pekerti. Kemudian juga ini merupakan pembeda masyarakat Indonesia dengan masyarakat dunia lainnya karena kita memiliki karakter Indonesia. Kemudian perpaduan antara kekayaan alam, budaya, dan karakter generasi muda Indonesia yang terlihat adalah bukti dari optimisme bangsa Indonesia untuk menyongsong masa depan Indonesia sebagai bangsa yang besar, bermartabat, dan disegani dunia. Caranya bagaimana? Dengan Indonesia Bicara Baik akan menjadi sebuah digital movement, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan melalui social media, dan juga mengimplementasikan semangat positif tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita mengorkestrasi pesan bersama, saya yakin posisi Indonesia yang adalah satu-satunya anggota ASEAN dan G20 yang berperan penting dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian dunia, di mana Indonesia menduduki peringkat ke-10 dalam daftar paritas daya beli atau purchasing power parity di antara anggota-anggota G20, dan posisi Indonesia juga semakin menjadi kekuatan pasar baru atau New Established Emerging Market dengan PDB di atas
1 triliun US dollars dapat terlihat dan terasa oleh masyarakat dunia. Akhir kata, saya ingin mengajak seluruh organisasi untuk bergandengan tangan, bersama-sama kita menggaungkan Indonesia Bicara Baik, agar cita-cita menjadikan G20 ini sebagai momentum untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan kesehatan dan perekonomian Indonesia, menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global, dan menjadi sarana memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia.